Di masa depan, orang miskin akhirnya menjadi mainan bagi orang kaya. Di usia 18, mereka dikurung dan wajib tampil di kamera untuk bisa bertahan hidup. Carl bersalto dan dapat $16. Usai seminggu lapar, dia memesan makanan, tapi uangnya cuma cukup beli seporsi makanan anjing. Carl yang cerdas pun berpura-pura dan langsung melahapnya seperti anjing. Tidak hanya mengisi perutnya, tetapi ia juga menerima tip 30 yuan. Ia segera menghabiskan uang itu untuk membeli kemeja dan melanjutkan pertunjukan handstandnya. Tak lama kemudian, ia berhasil mengumpulkan 40 yuan, akhirnya cukup untuk membeli tempat tidur untuk beristirahat. Setelah merasakan kesuksesan, ia tampil lebih bersemangat lagi, berusaha untuk keluar dari kemiskinan keluarganya. Dinding, bagaimana mungkin kau begitu rapuh, hidup seperti orang itu di masa lalu? Sichuan atau Hunan? Namun siapa sangka, tip yang ia dapatkan setiap hari hanya cukup untuk makan sekali kenyang. Hari demi hari, hidup seperti monyet membuatnya merasa lelah. Setelah mabuk lagi, ia langsung memecahkan kamera dengan botol minuman secara membabi buta. Pada saat yang sama, hadiah yang ia dapatkan pun semakin berkurang. Detik berikutnya, listrik tiba-tiba padam total. Seluruh ruangan langsung menjadi gelap gulita. Inilah hukuman dari sistem atas tindakan pemberontakannya. Tak lama kemudian, Carl pun mulai kehilangan kendali. Hingga akhirnya ia berlutut di lantai, memohon agar sistem mau dibuka kembali. Dan berjanji kali ini ia akan tampil dengan sungguh-sungguh. Benar saja, setelah permohonannya, layar kembali normal dan ruangan pun terang seperti biasa. Namun kali ini, di pojok kiri bawah, tiba-tiba muncul sebuah layar kecil, di mana seorang pria tua sedang menjelaskan buku sejarah. Melihat kedatangan Carl, pria tua itu dengan santai memperkenalkan dirinya, dan bahkan memberitahunya bahwa saat hadiah cukup, fitur baru terbuka untukmu. Kini kamu bisa terhubung ke layarku. Dia sudah di ruangan ini lebih dari 50 tahun, tiap hari mengajar sejarah di layar, tapi tabungannya cuma belasan yuan. Karena bisa berbagi layar, mereka bekerja sama bikin pertunjukan demi menambah penghasilan. Si kakek ingat dulu pernah belajar trik sulap. Asalkan Carl diajari cara memanfaatkan gaya beraktingnya yang berlebihan, pasti mereka bisa mendapatkan banyak hadiah. Segera, keduanya pun mulai menjalankan rencana mereka. Meskipun trik sulap pria tua itu jelas-jelas sering ketahuan, justru hal itu menciptakan efek komedi yang unik. Seiring dengan semakin mahirnya teknik Carl, pertunjukannya pun semakin populer. Saat itu, saldo tabungannya langsung menembus lebih dari 2000 yuan, dan gerakan tangan sulap andalannya pun perlahan mulai dikenal banyak orang. Sistemnya juga membuka fitur baru. Kini Carl bisa melihat siaran di kamar lain. Tak sengaja, ia melihat wanita cantik sedang yoga. Polosnya, ia memberi saweran 20 yuan, dan dibalas gestur hati. Carl sadar hadiah yang ia terima didapat dengan cara serupa. Tiba-tiba muncul layar tambahan wanita sedang mandi di pojok atas. Wanita itu marah dan menegur Carl karena terhubung tanpa izin. Carl pun segera menjelaskan. Karena pihak lain sudah kumpulkan cukup hadiah, fitur koneksi Carl pun terbuka. Sama seperti saat terhubung dengan pria tua sebelumnya. Kini dengan anggota baru, Carl merasa mereka bisa buat lebih banyak pertunjukan demi raih lebih banyak hadiah. Tapi wanita itu menolak dan bertanya, mengapa semua hanya memikirkan hadiah di kamar ini? Tak adakah yang ingin melihat dunia luar? Semua pun terdiam. Carl lalu bercerita ia pernah memberontak, tapi hanya mendapat siksaan berat. Lebih baik nikmati saja yang ada sekarang. Namun wanita itu tetap bersikeras menolak. Menurutnya,